Halo teman-teman trader investor, selamat tanggal cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Beredar Mulukerian. Seperti biasa ini hari Minggu 4 Desember 2022. Cuman ini adalah konten analisa kemarin Jumat 2 Desember 2022. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, donasi untuk cuan-cuan saham, bisa aja tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman masih akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator di sini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan ke transaksi seperti biasa. Kemarin Jumat transaksinya rame ternyata ya, 16,123 triliun dengan pergerakan asing kemarin Jumat net sell dengan jumlah yang sangat besar. Total 1,63 triliun. Itu dominan di pasar reguler 1,28 triliun. Sedangkan di pasar nego juga ada net sell 350 miliar. Kalau kita lihat hampir semua bursa kemarin Jumat koreksi semua. IHSG pun juga, dan terlihat IHSG tipis doang koreksinya. Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu, ada MDKA 102,5 miliar, ICBP 29,7 miliar, PNLF 22,1 miliar, Excel 19,7 miliar, INDF 12,4 miliar, GGRM 10,9 miliar, Cepin 10,6 miliar, HIL 9,8 miliar, Antam 9,1 miliar, Unilever 7,5 miliar, SMGR 6,6 miliar, SMA 2,3 miliar, dan MAPI 1,8 miliar. Kita masuk ke saham-saham jualan asing. Ada BBCA 573,1 miliar, BBNI 181,8 miliar, Astra 124 miliar, Bank Mandiri 123 miliar, Bank BRI 110 miliar. Itu dominasi blue chip kita semua ya. Unit Tractor 105 miliar, Adaro 62 miliar, Telkom 35 miliar, Avia 28 miliar, MTEK 17 miliar, ADMR 16 miliar, Tbik 14 miliar, Tower 14 miliar, Arto 13,9 miliar, Esadware 13,5 miliar, dan Medco 11,3 miliar. Oke, mohon maaf saya juga masih agak batuk. Jadi kalau di tengah jalan nanti misalkan saya minum air hangat atau agak batuk-batuk, mohon maaf. Oke, langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Terakhir view kita masih sideways untuk view kecil ya. View kecil kita ini masih sideways, di mana IHSG sideways dari range low-nya di 6960 sampai 6970, sedangkan di resistennya itu di area 7100 sampai 7130. Sideways ini sudah dimulai sejak 25 Oktober 2022, jadi sudah 1 bulan lebih kita sideways, dan patokan TA-nya masih tidak berubah, di situ-situ aja. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah area pergerakan kecilnya aja. Dan kalau dilihat dari candle kemarin Jumat yang reject kuat dari support, saya rasa ada potensi IHSG bakal uji resisten lagi. Artinya apa? Ada potensi penguatan untuk besok Senin kalau saya rasa. Saya lihat dari teknikal TA-nya ya, price action-nya, di mana IHSG reject kuat dari supportnya kemarin. Ketika kena support sideways, dia reject dengan kuat. Maka dari itu saya rasa entah besok bisa pullback dulu, turun sedikit, yang penting nggak lower low, lalu dia menguat sampai resisten sideways-nya. Tinggal setelah itu kita perhatikan lagi ketika kena resist apakah breakout atau masih mantul lagi. Dan ya masih seperti itu karena kita masih dalam posisi sideways. Yang jelas memang itulah gunanya support resisten. Kalau kena ya antara mantul sama lewat. Dan kalau kita lihat supportnya pun juga belum lewat, jadi masih mantul sampai sekarang. Dan kalau misalkan ditanya sampai kapan kita sideways, saya pun tidak tahu juga. Yang jelas ketika nanti breakout, semua bakal mengetahui karena pergerakannya akan kuat lagi, entah breakout atau breakdown. Kebetulan kemarin guys sedikit coret-coret dan juga zoom out untuk view besar IHSG ya, yang mana saya rasa ini cukup bisa terjadi, potensial untuk terjadi ya. Kalau sebelumnya kan kita viewnya sideways, cuman kemarin saya kebetulan coret-coret, itu ternyata IHSG kita ini higher low terus. Dan garisnya pun juga di respect sama si higher low-nya ini. Nih ya, trend line-nya di sini.
Tuh, dan saat ini artinya IHSG kalau view ini valid ya, validnya kapan ya, ketika dia konfirmasi entah breakout atau breakdown. Kalau breakdown ya berarti view-nya gagal, kalau dia breakout artinya view-nya valid. Artinya kalau misalkan mau digunakan skenario ascending triangle ini, kita sedang masih butuh 2 kali lagi sepertinya ya. 1, 2, terus nanti yang ketiga baru breakout bullish lagi. Seperti itu. Nah, cuman yang kita perhatikan adalah teman-teman, kalau kita lihat sebentar lagi kita sudah mau kena area uptrend lainnya. Tuh, dan kemarin kalau saya cek ya sekitar akhir Desember ini. Nih ya, sekitar 27 Desember, 29 Desember, 28 Desember, dan saya berpikir apakah ya mau dibawa sideways sampai akhir Desember. Kalau misalkan ya mau gimana lagi, karena market selalu benar kan, seperti itu. Yang jelas ya untuk view kecil itu tadi kita masih dalam fase sideways, dan saya rasa mungkin ini bisa dijadikan apa ya, jawaban kira-kira kapan kita kalau breakout. Nah, nanti mungkin sideways terus tek tok sampai akhirnya kena bawah. Di sini terakhir dia mantul dan akhirnya breakout kena high. Terus di sini turun sekali lagi, atau dia langsung breakout pun juga terserah juga, dan akhirnya berhasil ascending triangle kembali IHSG bullish seperti itu. Jadi saya rasa untuk sekarang skenario seperti ini ya untuk view besar. Ini kalau menurut saya ya, maksudnya kalau misalkan teman-teman punya skenario lain pun juga tidak ada masalah sama sekali. Cuman memang untuk view besar cukup menarik kalau ascending triangle ini sampai berhasil valid. Targetnya pun juga bakal lumayan ya kalau misalkan dia berhasil ascendingnya tuh cukup tinggi sampai keluar dari layar. Cuman yang jelas yang pengen saya mention tuh ini, kira-kira kapan sih kita selesai sideways? Dan kalau dilihat ya mungkin mentok 30 Desember. Bahkan pas ini 30 Desember 27, 28, 29, 30 pas area kena trend line seperti itu. Cuman ya ini kalau kita lihat trend line-nya ditarik dari yang paling banyak kena garis. Kalau kita toleransi shadow ke shadow ya bisa aja sampai Januari, kita Februari bahkan masih sideways. Seperti itu. Yang jelas artinya apa? Untuk sekarang market ini masih punya higher low. Dia masih dalam kondisi uptrend lah. Karena dia higher low, bigger view-nya juga uptrend. Konsolnya pun juga higher low, bagus, cuman dia memang perlu yang namanya konfirmasi. Dan untuk dekat-dekat ini tetap perhatikan area sideways ini antara 7000 sampai untuk support minornya di 7000, lalu 6960 sama 6970 support krusialnya. Sedangkan untuk resistennya 7100 sampai 7130. Kalau breakout ke atas itu cakep, tapi kalau gagal breakout ya udah tidak jadi ke atas dan juga patah dari ascendingnya seperti itu. Dan yang penting sama, batasi resiko aja. Oke, semoga segera keluar dari sideways dan kembali bullish. Untuk IHSG, langsung aja kita masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Big Bang belum pengen saya bahas, saya pengen coba cek unit tractor deh. Kalau kita lihat memang kemarin batu bara pada koreksi ya, cuman ini unit tractornya pun juga cukup lumayan koreksinya sih. Dia ini ternyata sudah kena target, jadi suatu yang sangat wajar ya. Kemarin Jumat unit tractor turun 4,73% dengan candle yang solid dan volume yang cukup besar juga. Terakhir unit tractor koreksi sampai 28100, itu adalah area trend line-nya dia. Dimana di sini kan dia punya sebuah trend line ya. Kena 1, kena 2, kena 3, dan kemarin masuk area tersebut lagi 28.000 ya. Itu neckline ascending ditambah juga dengan uptrend line seperti itu. Nah, setelah unit tractor rebound di area 28.000, terlihat dia menguat dan berhasil breakout dari downtrend pertamanya. Ini yang pertama ya di sini. Tuh, dan dia menguat sampai area resisten. Pas itu di sekitar 31.475. Kemarin high-nya dia sampai 31.250. Ya beda-beda dikit lah. Kita anggap dia udah kena 0,618 terus koreksi. Selain itu juga di area tersebut ada area supply yang cukup kuat, di mana sebelumnya sampai ada gap. Dan bahkan sepertinya gapnya belum tertutup. Low-nya di 31.400. Mohon maaf. Oke, kembali lagi. Ini low-nya di 31.400, sedangkan high-nya di 31.250. Artinya gap masih belum tertutup.
Nah, sebenarnya cukup menarik ya detector ini kalau kita lihat dari price actionnya ya, di mana dia juga di area yang cukup kuat, trend line dan juga area neckline dari breakoutnya dia. Dan sebenarnya kalau menurut saya ya, ini koreksinya adalah kesempatan untuk beli. Kenapa? Karena untuk saat ini UD Tractor berpotensi untuk bikin kaki kedua atau higher low. Kita asumsikan koreksi ini sudah bottom oleh si UD Tractor. Dia berhasil breakout downtrend, tinggal bikin higher low lalu higher high. Cuman memang masih ada downtrend yang lain di garis yang lebih luar seperti itu. Tapi ya yang namanya structure berubah kan seperti itu. Nah, PR sekarang adalah UD Tractor tidak boleh jebol 28.125. Kenapa? Karena kalau dia jebol area tersebut akan melanjutkan lower high lower low-nya, bahkan pada structure yang lebih besar seperti itu. Jadi artinya kalau misalkan teman-teman pengen entry ke UD Tractor ya, itu bisa gunakan view ini kalau pengen entry ya. Nih. Support-supportnya dua ya. 29.300, 29.200, 28.750 sama 28.100. Bisa bow di area-area tersebut dan selama tidak jebol 28.000, UD Tractor turunnya ini adalah pullback. Tapi kalau dia jebol 28.000 artinya masih lower low dan melanjutkan penurunan. Di dalamnya kemarin Jumat kurang oke, terus juga kejedot EMA 50 dan ya menurut saya itu selama nggak jebol 28.000 masih oke. Tapi kalau jebol 28.000 ya bakal melanjutkan penurunan. Itu untuk Arto nggak fokus nih saya. Untuk UD Tractor perhatikan area kuatnya aja. Kita coba cek, saya pengen bahas Avia. Nah kemarin juga sempat kita bahas ya Avia ini di video beberapa waktu lalu, cuman saya pengen bahas lagi. Oke. Hari ini kemarin Jumat Avia turun 5,26% dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar. Tuh. Cuman sisi bagusnya dia turun dan masih tertahan di support. Sebenarnya kalau menurut saya ini menarik juga ya Avia ini. Dimana sebelumnya kan kita bahas di sini dia double bottom. Tuh. Kalau misalkan breakout 800 ada potensi ke 830 sama 860. Cuman ternyata dia masih kena reject di 830. Artinya apa? Ini Avia udah keluar dari downtrend, cuman dia berpotensi untuk membuat kaki kedua juga double bottom. Soalnya memang kalau kita lihat kemarin koreksinya volumenya gede banget. Ini aja sih yang bikin gak enak. Selain itu semuanya masih sangat oke seperti itu. Kalau kita lihat bigger view-nya, Avia ini saham sideways, dimana memang area ini adalah area yang area yang bagus untuk entry, low risk lah 715 ini sampai 710 sampai 700, tinggal pasang stop loss ya di bawah 685. Kalau dia sampai lower low lagi ya tinggal exit. Tapi selama dia nggak jebol 685 ya chance-nya lebih besar ke atas karena saat ini dia sedang dalam posisi sideways seperti itu. Dan ya Fibonacci ini pun juga masih bisa digunakan ya karena masih sama, belum dia lower low juga. Artinya kalau misalkan dia tidak jebol 715, ada potensi ini adalah bikin kaki kedua dari double bottomnya, bottom 1, bottom 2, dan kalau breakout 830, targetnya adalah 960 ke area sideways atasnya. Seperti itu. Untuk support tadi area 720 sampai 700. Sedangkan stop loss bisa taruh di bawah low-nya yaitu di 685. Kita lihat dalamnya, ini aja yang kurang enak, tapi kalau kita bandingkan dengan akumulasinya masih tidak signifikan sama sekali. Ya, kemarin Jumat terjadi distribusi normal big dari 6 broker yang ada. Yang penting sama batasi resiko aja, areanya low risk, tinggal mau dieksekusi atau tidak. Untuk Avia, lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas Arto. Kira-kira Arto ini bisa kemana ini? Agak disayangkan ya. Saya kira dia bisa swing high, cuman ya mau gimana lagi, market berkata lain. Saya berharapnya dikasih sampai ke sini 7.000-an lah Arto ini, dan sangat wajar karena itu adalah area swing high-nya dia. Tapi ya itulah definisi market selalu benar dan dia malah sudah lower low dan ini adalah targetnya pas. Oke, terakhir Arto, saham fenomenal, rally dari harga berapa perak itu sampai all time high-nya di 18.000. Sering buat bercandaan ya, dikiranya 18.000 turun sampai 4.000 itu stock split 1/4. Tapi enggak untuk Arto ya. Dia turun corporate action-nya koreksi, bukan stock split. Dan
Terakhir udah kita bahas, dia terlihat bottom di area sini 4470, pas di area swing low-nya ditambah juga dengan bullish divergence. Dan harapan saya sih waktu itu ya dikasih swing high minimal sampai sini, downtrend line yang atas ini. Pas juga di target Fibonacci-nya sekitar 6.500-an. Cuman ya market berkata lain, lagi-lagi dia naik cuman sampai 6.200 dan sekarang sudah valid lower low lagi. Seperti itu. Nah, untuk sekarang kira-kira Arto bisa kemana mas? Nah, tinggal kita cari targetnya aja untuk lower low-nya si Arto ini. Karena dia sudah valid ya, ada konfirmasi dia lower low. Kita tinggal tarik Fibonacci dari low-nya 4380 sampai high-nya kemarin ada di 6.300. Nah, nih 6.310 ya, 6.300 ting, sorry. Aduh, itulah. Dan kalau kita lihat target lower low saat ini adalah di sekitar 3820 sampai 3500. Seperti itu. Terlepas dari ini grupnya Goto, terus Goto ARB berhari-hari dan lain sebagainya, saya pun juga nggak tahu. Yang jelas by price action arahnya memang masih ke bawah karena big view-nya dia masih downtrend. Lalu kenapa kemarin di sini menarik mas? Ya karena saya rasa ada potensi swing high yang cukup bagus kalau memang view-nya valid ya. Upside-nya pun juga cakep, bisa 50%-an, tinggal entry dan pasang stop loss. Tapi ya ternyata itulah market, definisi market selalu benar. Untuk sekarang saya rasa belum kelihatan bottom-nya ya, dia belum punya support, belum kena target, belum ada trend line. Jadi ya mungkin di sini pas 3.800 nih, sebelumnya juga di area konsol. Kita bisa lihat ascending triangle di sini 3.800 ini. Nah, kan kira-kira sini ya. 3.800 sebelumnya dia jadi area konsolidasi ascending triangle-nya di sini. Nah, besok bakal diuji lagi. Untuk yang belum punya barang ya lebih baik wait and see ya karena dia sudah lower low lagi. Tapi kalau kondisi punya barang dan dalam keadaan nyangkut, saya pun juga nggak tahu ya ini bottomnya bakal di berapa. Cuman yang jelas salah satu prinsipnya di teori trend persis until it end atau until ada clear reversal. Jadi ya bakal kita lihat. Yang jelas untuk reversalnya menjadi downtrend sudah kelihatan di sini. Ini sudah clear reversalnya. Dia double top besar, top 1, top 2 dan ya uptrendnya sudah selesai. Sekarang memang sedang fase koreksi dan saya pun juga nggak tahu bottomnya di mana. Kalau ditanya turunnya kok sadis banget mas? Ya karena naiknya pun juga sama aja. Nih secara kalau kita lihat ya dia dari Rp20 bahkan naik sampai 18.000. Dan kalau kita lihat pakai eksponen juga dia turunnya belum seberapa kan. Tuh, iseng-iseng tarik Fibo lah. Nah, siapa tahu dia mau turun ke 250. Gak ada yang tahu sih. Yang jelas itu, yang penting kalau mau trade di saham kayak gini ya ngerti posisinya karena dia posisi sedang dalam downtrend. Tapi kalau nggak mau trade ya hindari aja. Cari saham yang uptrend tuh bakal lebih enak. Dilihat dalamnya juga terjadi lanjutan distribusi dari Arto dan ya ikut TA-nya aja karena dia baru aja lower low lagi. Untuk Arto lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread aja. Saya pengen masuk ke yang dibeli asing kemarin Jumat. Kita coba cek si PNLF, cakep itu ya, cakep yang jelas PNLF kalau view-nya valid. Tinggal tuh konfirmasi. MAPI masih on track dengan uptrendnya. Kalau ditanya kenapa MAPI naik terus ya karena dia uptrend. Ya kira-kira kayak Arto tadi lah. Kenapa Arto turun terus ya karena dia downtrend. Kenapa MAPI naik terus ya karena dia uptrend. Makanya istilahnya kan itu, trend is your friend. Cari saham yang sedang uptrend. Kurang ada yang menarik. Saya pengen langsung masuk ke yang merah-merah aja. Untuk kemarin Jumat kita coba cek update view dari MPPA deh. Yang sudah kena target juga MPPA ini kenaikannya. Oke, kemarin Jumat MPPA turun 6,99% ARB dengan candle yang solid dan volume yang sebenarnya kalau kita lihat masih kecil tapi ada volumenya. Nah terakhir MPPA salah satu menu di grup cuan-cuan saham juga sempat menguat sampai kemarin dia puncak di 210. Kalau ditanya kenapa 210, karena itu adalah salah satu targetnya dia ya. Nih, di Fibonacci 0,786, dia dari jack kuat di sana dan suatu yang sangat wajar dia turun seperti itu.
Sebelum kita ngecek kemana dia bakal turun, saya pengen cek bigger view-nya dulu apakah dia sudah berhasil breakout. Dan kalau kita lihat ternyata cukup menarik, MPPA ini sudah berhasil breakout untuk salah satu downtrend line. Nah, ini ya. Menarik, cukup menarik ini karena dia berhasil break. Saya kira cukup sampai sini doang, 160-an, tapi ya ternyata market berkata lain. Artinya apa? Bahkan kita bisa tarik Fibo dari yang sini nih. Nah, tuh. Nah, kalau memang menarik, tinggal kita cari target koreksinya dia. Dimana kalau kita lihat pertama MPPA sudah patah juga dari uptrend kemarin. Waktu menguat itu kan disertai dengan sebuah uptrend channel ya, walaupun kita lihat inverted head and shoulder dan lain sebagainya, cuman dia akan naik dalam keadaan swing high swing low juga. Tapi kelihatan sudah patah. Artinya apa? Saya rasa sih kalau bisa dikasih hijau ya, teman-teman average-nya jelek, manfaatin buat exit dulu aja. Nah, PR sekarang tinggal kita cari nih, kira-kira dia bakal bottom di mana. Tuh, dan seperti biasa kita bisa pakai Fibonacci dari bawah sampai ke atas 210. Tuh, dari ini adalah beberapa support dari MPPA. Ada di 166, 155, 144 dan 130. Jujur saya sih sukanya di sini ya. Ini 155 ini bakal bagus kalau ada reject di sana. Kenapa? Karena sebelumnya pun juga MPPA reversalnya di sini. Dia inverted head and shoulder-nya ya. Shoulder kiri, ini head, lalu ini shoulder kanan, dia breakout tanggal 14 November. Nih. 155 bakal jadi angka yang menarik untuk MPPA kalau memang dia mau bikin higher low. Tuh. Atau misalkan dia sampai ke 144 juga sebenarnya masih oke. Sampai 130 pun juga masih oke. Yang jelek kalau dia jebol 114. Nah, amannya tunggu dia koreksi dulu. Nanti ketika sudah mulai reda koreksinya, candle-candle buyer muncul. Nah, bisa mulai cicil-cicil buy di area support-support ini. Dilihat dalamnya terjadi big distribusi kemarin Jumat. Dan ya sama, lebih ikutin KTA-nya aja. Untuk MPPA, lanjut coba kita cek si Goto deh. Ini Goto sebenarnya juga view-nya masih on track Goto ini. Tapi ya nggak apa, kita ingetin aja. Karena mulai banyak asumsi ada yang trade di berapa? Rp2 dan lain sebagainya. Kira-kira itu apa mas? Nah, oke, cukup menarik ternyata. Kemarin Jumat Goto ARB lagi, dia turun 6,38% dengan candle yang tidak ada spread dan volume yang sebenarnya kecil. Ini sebenarnya berpotensi untuk markdown ya. Untuk power terakhirnya di 30 November. Ini candle jelek, volume besar, artinya valid. Cuman tanggal 1 Desember, 2 Desember ini saya rasa ini bisa markdown juga. Cuman jangan dipakai buat harapan ya. Wah, Mas Adi bilang CCS bilang markdown nih pasti mantul. Saya pun juga nggak tahu juga. Yang jelas intinya kalau misalkan teman-teman mau trade itu punya plan dan eksekusi. Kalau misalkan plannya berhasil harus diapain, kalau gagal harus diapain juga. Jangan sampai plan udah gagal tapi cari pembenaran. Nah, itu biasanya trade bakal rusak kalau cari pembenaran kayak gitu. Nah, Goto ini masih on track dengan view terakhir kemarin ya, yang mana kita bahas terakhir minggu lalu kalau nggak salah masih November. Ketika dia jebol di sini 28 November nih, saya bikin konten Goto. Saya bilang target kecilnya ada dan target besarnya itu di 131 sampai 108. Ya. Dan kalau kita lihat saat ini Goto sudah mulai masuk area target 131 sampai 108. Cuman saya sangat tidak merekomendasi untuk spekulatif buy. Kenapa? Ya karena ini masih sangat riskan lah. Nggak ada area support kuat. Ini kan cuma nangkep pakai target Fibonacci ya. Nggak ada area kuat, nggak ada konsolidasi. Walaupun ini terlihat markdown juga. Cuman saya rasa bakal lebih aman minimal tunggu satu candle. Contoh kayak gini nih, ketika dia bottom di 17 Mei ya. Dia kan turunnya masih kuat nih. Nah 17 Mei mulai ada spread, ada volume. Baru masukin watchlist, 18 Mei eksekusi. Kayak gitu. Lumayan loh dapat satu bagger cuman entry dari 18 Mei aja. Misalkan entry di sini dah. Nah, tuh 91% dari Goto. Jadi nggak perlu terlalu bawah juga karena takutnya kita rasa itu udah bawah tapi market merasa belum bawah ya. Masih digeprek lagi 200 juta lot itu kan juga serem juga. Pasti nggak tenang tidurnya itu. Jadi saya rasa ini yang jelas pertama Goto sudah mulai masuk ke area target lower low-nya yaitu di 131 sampai 108. Tuh mungkin sampai 108 ya bisa juga sih kalau kita lihat. Makanya itu untuk sekarang kan arahnya belum ada perlawanan sama sekali. Jadi lebih baik minimal masukin watchlist dulu. Nanti di mana kira-kira dia rebound
Nah, baru mulai melakukan aksi seperti itu. Kita lihat dalamnya masih kuat banget juga, jalannya terjadi distribusi, yang bisa jualan cuman MG dan yang serok masih pasukan ini. Itu sih. Jadi ya, batasi resiko aja. Amannya dipantau dulu aja. Jangan menangkap pisau jatuh. Seperti itu. Untuk Goto lanjut coba kita cek sih. Memang banyak yang koreksi ya kemarin Jumat ya. Saya pengen masuk ke yang hijau-hijau aja deh. WRG. Happy cuman kalau ada yang mengeksekusi WRG ya. Itu konten saya bahas beberapa waktu lalu. Saya pengen coba bahas si apa nih yang menarik di hijau-hijau nih. Kok kurang ada yang menarik ya. MDK aja deh. MDK juga baru rame. Kita bahas aja. Oke, kemarin Jumat MDKA berhasil naik. Dia naik 1,6% dengan candle yang terlihat bagus dan volume yang not bad. Tuh. Dan satu hal yang kita lihat, MDKA berhasil breakout dari downtrend line-nya. Saya kira dia naik doang lalu turun sekali lagi, cuman ya itulah market berkata lain, dia berhasil breakout dari downtrend line yang di sini. Maka dari itu cukup menarik kalau terjadi koreksi dari si MDKA. Saat ini MDKA sedang berada di resist ya. Kita bisa lihat 4460 sampai 4500 itu resist kuat MDKA. Kalau teman-teman belum punya barang, saya kurang rekomendasi untuk beli di area tersebut karena itu adalah area kuat. Kalau misalkan punya barang dan view-nya trading pendek, bisa siap-siap trailing stop. Untuk support terdekat MDKA bisa di sini 43 sampai 4270 itu dengan setup inverted head and shoulder ya. Cuman kalau memang dia mau pakai big review-nya pun dia turun sampai 4000 sekali lagi juga masih tidak masalah sama sekali. Seperti itu. Yang jelas sudah cukup menarik karena dia sudah breakout. Kalau koreksinya lemah dengan volume kecil-kecil bisa pantau untuk tambah porsi lagi. Tuh. Ya, tapi kalau misalkan dia berhasil breakout big view-nya 4530 sampai 46 itu baru bakal cakep banget. Atau kemarin yang di sini hitungannya sudah breakout. Bisa juga ya sebenarnya. Jadi yang di sini dia sudah breakout bukan ascending, tapi misalkan cup handle ya. Karena dia juga sudah higher high. Jadi sebenarnya sudah valid. Nih. Dia kan sudah higher high ya, sudah breakout. Lalu di sini dia retracement sampai 0,5 dan sekarang pergerakannya seperti ini. Nah, gini bisa juga. Ini another view lah dari MDKA selain ascending tadi. Barangkali apa ya, teman-teman punya barang juga. Jadi maka dari itu ada potensi juga MDKA bisa swing high. Misalkan ke sini. Set 4950 gitu bisa juga. Kenapa? Karena ya tadi di sini dia sudah berhasil higher high walaupun sampai shadow doang ya. Lalu di sini retracement dan sekarang sedang posisi swing high. Tuh, apapun view-nya yang penting sama batasi resiko aja. Mau pakai ascending, uptrend channel atau apapun itu. Dan untuk resisten sekarang tinggal kita balik Fibonacci-nya dari high-nya di 4610. Nah, sampai low-nya di 3970. Dan ini adalah beberapa resisten dari MDKA. Pas kelihatan 4470 ada resist. Sedangkan untuk support saya lebih suka yang di 4280. Jadi kalau misalkan besok dia reject, retracement ke 4280, saya rasa itu sangat menarik untuk entry dari si MDKA. Dan yang penting sama, batasi resiko aja. Dilihat dalamnya, TA menarik, katalis menarik, akumulasinya pun juga bagus, dan dia terlihat mulai membentuk tren. Yang penting itu batasi resiko sama. Oke, untuk konten kemarin Jumat, semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya, salam cuan.